Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita lanjutkan fokus materi kita di sini tentang portofolio. Ya, nanti akan kita bahas 5 fokus materi pada portofolio di sini. Yang pertama adalah pengertian, fungsi, prinsip, karakteristik dan bentuk portofolio itu sendiri. Yang pertama adalah pengertian portofolio. Ya, ini mungkin ketika kita browsing di internet maupun baca-baca di buku ini sebenarnya sudah ada. Tetapi tidak ada salahnya saya sampaikan pada webinar ini. Pengertian portofolio, ya. Portofolio adalah merupakan penilaian dengan mengumpulkan informasi melalui berbagai sumber. Berbagai sumber yang dimaksud di sini bisa dari lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, maupun lingkungan masyarakat dengan berbagai metode dan dalam kurun waktu yang ditentukan oleh pendidik. Apa isi dari portofolio itu sendiri? Jadi, isi dari portofolio itu bisa dalam bentuk artefak, bisa terdiri dari dalam bentuk gambar, foto, tulisan, atau hasil kerja yang lain yang disimpan di dalam disket komputer maupun dalam bentuk file-file yang kita unggah di dalam internet. Ya, sumber data dari portofolio itu bisa diambil dari orang tua, dari guru, dari staf di sekolah, anggota keluarga, ataupun teman-teman sekolah di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga dan di lingkungan masyarakat. Ya, menurut Hamzah B. Uno, bahwasanya portofolio itu adalah merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Itu adalah secara umum pengertian tentang portofolio. Oke, sehingga kalau kita gambarkan portofolio itu adalah seperti ini. Jadi di sini ada kegiatan siswa, di mana dalam kegiatan siswa itu ada karya yang dihasilkan oleh siswa. Baik itu karya yang berupa tulisan, berupa gambar, ataupun juga bisa nanti berkembang dalam bentuk gerak, suara, eh, dalam bentuk drama yang itu merupakan data atau informasi dikelola secara tersusun, secara sistematis, yang kemudian ini dalam juga menjadi data-data yang menjadi bahan pembelajaran bagi siswa kembali. Sehingga di akhir ini juga bisa menjadi penilaian bagi peserta didik untuk memantau perkembangan. Jadi menilai, memantau perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik tersebut. Ya, contoh karya-karya siswa yang dapat kita jadikan portofolio. Di sini misalkan eh, siswa membuat atau mendaur ulang bahan-bahan yang sudah tidak terpakai menjadi barang-barang yang memiliki nilai seni. Jadi botol-botol aqua, botol-botol minum yang tidak terpakai, kemudian kita kreasikan oleh siswa mengkreasikannya menjadi hasil karya, itu nanti juga menjadi bahan portofolio. Atau bisa juga di dalam bentuk gambar, lukisan yang ditugaskan oleh guru kepada siswa. Termasuk juga ketika mungkin di dalam mata pelajaran eh, pendidik bisa memberikan tugas misalkan membuat sebuah peta konsep dari mata pelajaran atau topik yang kita akan bahas. Termasuk juga ketika kita memberikan tugas kepada anak didik kita di laboratorium. Anak-anak didik mengamati, melakukan sebuah percobaan, melakukan sebuah praktikum, maka hasil dari pengamatan itu, hasil dari sebuah praktikum itu bisa kita jadikan sebuah laporan berupa portofolio. Nah, ini juga menjadi pertanyaan juga. Jadi bagaimana ketika ada karya yang itu berupa audio?
Jadi karya yang berupa musik, lagu, apakah itu nanti akan bisa menjadi portofolio? Ya, untuk sementara ini mungkin beberapa penafsiran bahwa portofolio itu hanya berupa artefak, gambar, tulisan, atau laporan. Tetapi ternyata dengan seiring berkembangnya kecanggihan teknologi, seiring dengan berkembangnya hmm, apa teknologi digital, maka bentuk suara, lagu, audio ini juga bisa akan kita jadikan sebagai bahan portofolio. Kenapa? Karena hal ini bisa kita rekam. Nah, rekaman itu nantinya akan menjadi bahan portofolio. Jadi karya siswa yang dapat kita nilai. Seperti itu. Termasuk juga kita membuat sebuah drama. Jadi anak-anak kita berikan tugas membuat sebuah drama, drama kolosal maupun drama yang kita lakukan di kelas. Anak-anak juga melakukan sebuah eh, menari, ada gerak seperti itu. Nah, ini juga bisa menjadi bahan-bahan untuk jadikan portofolio. Tentunya nanti akan kita kemas. Bagaimana? Kemasannya bukan hanya dalam bentuk gambar, tapi juga dalam bentuk file-file audio maupun video. Ya, apa sih fungsi dari portofolio itu sendiri? Ya, di sini akan kita kerucutkan menjadi 4 fungsi dari portofolio itu sendiri. Yang pertama adalah bahwa portofolio itu sebagai sumber informasi bagi orang tua, guru, dan satuan pendidikan akan kemampuan dan perkembangan peserta didik dalam proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Ya, tentunya ini adalah merupakan jembatan eh, untuk mengetahui bagaimana orang tua peserta didik mengetahui perkembangan anak tentang pembelajaran yang ada di sekolah, termasuk juga guru, hingga guru juga bisa melakukan sebuah penilaian atas portofolio-portofolio atau kumpulan-kumpulan dari karya dari anak-anak itu untuk melihat perkembangan peserta didik kita di dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah portofolio ini bisa menjadi alat pembelajaran. Artinya bahwa setiap peserta didik bisa mengumpulkan dan mengoleksi hasil karyanya dalam proses pembelajaran. Sehingga nanti akan menjadi kekayaan, akan menjadi nanti sumber pembelajaran bagi peserta didik itu sendiri maupun oleh orang lain yang bisa merujuk portofolio itu menjadi sebuah sumber belajar. Yang ketiga adalah fungsi portofolio adalah merupakan alat penilaian otentik. Jadi authentic assessment. Artinya di sini bahwa portofolio itu adalah merupakan karya siswa yang memang benar-benar ada dan dihasilkan oleh siswa itu sendiri. Otentik artinya bisa kita lihat karya-karya anak itu dihasilkan oleh si anak itu sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari orang tua, maupun kita mereplikasi atau menduplikasi karya orang lain. Jadi portofolio ini adalah merupakan penilaian yang otentik. Yang keempat adalah fungsi portofolio ini sebagai sumber informasi peserta didik. Jadi untuk melakukan self assessment, jadi penilaian diri. Bagaimana peserta didik tersebut bisa merefleksi, bisa evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan di dalam proses pembelajaran. Ya. Ini secara umum bahwa penilaian portofolio itu udah barusan saya sampaikan. Yang pertama adalah sebagai alat untuk mengetahui kemajuan kompetensi yang telah dicapai peserta didik. Yang kedua juga bisa mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik. Jadi khususnya di sini guru sebagai pendidik akan bisa mudah mendiagnosis kesulitan belajar siswa peserta didik. Yang ketiga adalah sebagai umpan balik untuk kepentingan perbaikan dan penyempurnaan kegiatan belajar mengajar di kelas
baik itu oleh guru, peserta didik maupun juga satuan pendidikan. Dan yang keempat adalah penilaian portofolio ini adalah salah satu cara untuk mendokumentasikan perkembangan peserta didik. Ya. Bagaimana prinsip portofolio? Ada 5 prinsip portofolio. Pertama adalah mutual trust. Jadi saling mempercayai. Artinya di sini antara siswa, antara peserta didik dengan peserta didik dengan guru atau pendidik ini harus saling bisa mempercayai. Artinya apa? Portofolio yang dihasilkan atau portofolio yang disampaikan dari peserta didik itu bisa memberikan kepercayaan kepada kita bahwa portofolio yang dilakukan itu adalah merupakan hasil karya murni dari peserta didik tersebut, termasuk juga antar peserta didik, jadi saling memberikan kepercayaan. Yang kedua adalah confidentiality, kerahasiaan bersama. Mungkin ya peserta didik kita mengumpulkan karya tulisnya yang akan menjadikan portofolio itu ada hal yang dinilai mungkin dari peserta didik itu kurang baik. Lah, ini tentunya menjadi kerahasiaan bersama. Jadi guru juga wajib merahasiakan ketika karya anak didik kita mungkin dalam tanda kutip dinilai oleh teman-temannya itu kurang baik, maka kita sebagai guru harus selalu menghargai dan memberikan penghargaan kepada peserta didik bahwa seluruh karya tulis karya dari peserta didik itu adalah bagus, ya. Yang ketiga adalah joint ownership. Jadi milik bersama. Karya-karya dari peserta didik itu akan menjadi portofolio yang akan menjadi milik kita bersama, yang tentunya bisa menjadi bahan pembelajaran bagi semua. Jadi bagi peserta didik tersebut sendiri, bagi guru maupun peserta didik yang lain. Yang keempat adalah satisfaction, artinya memberikan kepuasan. Jadi karya yang dihasilkan oleh peserta didik yang kemudian disusun menjadi sebuah portofolio ini adalah menjadi kepuasan tersendiri baik bagi peserta didik maupun pendidik. Yang kelima adalah relevan, kesesuaian. Karya-karya dari peserta didik kita yang kemudian dikemas dalam bentuk portofolio itu memiliki kesesuaian sesuai dengan kompetensi yang kita berikan, sesuai dengan arahan atau capaian yang harus kita capai.